Idul Adha, sekolah kita itu maksudnya saya itu kita tidak belajar di sekolah, kita belajar di rumah 3 hari sebelum Lebaran dan 3 hari setelah Lebaran pastinya ya. Nah, jadi anak-anakku, saya mau dengarkan kalian cerita pengalaman pribadinya selama libur itu apa saja ya diceritakan, kemudian kalian pilih kalian dan silakan kirim ke grup ya. Ya ini adalah penilaian pertama saya di kelas kalian. Jadi demikian anak-anak ya, silakan kalian kerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menceritakan pengalaman saya pada saat libur Idul Adha. Pada saat libur Idul Adha saya hanya tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana, hanya membantu ibu di rumah, membersihkan rumah dan lain-lain. Alhamdulillah tahun ini lebaran Idul Adha sudah bisa dilaksanakan di masjid. Meskipun begitu, tempat saya harus tetap memakai masker dan mentaati protokol kesehatan. Alhamdulillah saya juga sempat melaksanakan puasa Arafah. Pada saat puasa Arafah saya tidak bangun sahur, tetapi tidaknya pada malam hari untuk melaksanakan puasa pada esok harinya. Tahun ini juga saya tidak sempat untuk pergi ke kampung halaman ayah saya dikarenakan ayah saya sibuk. Dan alhamdulillah tahun ini juga orang tua saya bisa berkurban. Lebaran Idul Adha kali ini mengajarkan saya tentang bagaimana menjalin silaturahmi antar sesama manusia dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Serna Sunita, nomor urut 04. Saya akan menceritakan pengalaman saya pada masa liburan Idul Adha. Pengalaman liburan saya tidak begitu berkesan karena saya hanya berada di rumah saja dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sering saya lakukan di hari biasanya, seperti makan, tidur, membantu orang tua, sholat, dan juga melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci, dan lain sebagainya. Saya jarang keluar rumah karena saya tidak tahu saya ingin kemana dan juga saya tidak memiliki teman yang bisa diajak keluar ya. Jadi saya lebaran Idul Adha di rumah nenek saya karena kebetulan nenek saya, ibu saya, dan juga seluruh saudara-saudaranya alhamdulillah bisa melakukan penyembelihan terhadap hewan kurban. Maka dari itu kami sekeluarga berkumpul di rumah nenek saya untuk melakukan lebaran Idul Adha. Dan alhamdulillah saya dapat melakukan sholat id bersama orang tua saya dan juga keluarga saya karena saya alhamdulillah tidak mendapatkan tamu yang biasa datang setiap bulannya. Mungkin hanya itu yang sempat saya ceritakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wafia, nomor urut 14, kelas 11 IPA 1. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya pada bulan Idul Adha. Pada bulan Idul Adha saya jarang keluar rumah karena agak rada malas dan tidak ada teman yang bisa diajak keluar. Kemudian saya melakukan aktivitas seperti mencuci, menyapu, sholat, mengaji, membantu orang tua, dan lain-lain. Dan saya melakukan sholat id bersama orang tua saya dan keluarga saya. Setelah sholat id, saya dan teman saya pergi ke masjid melihat sapi yang dipotong untuk dikurbankan kepada
orang-orang yang mendapatkan kupon. Kemudian saya pulang untuk membantu orang tua saya untuk menyiapkan makanan yang mau disyukuran. Setelah itu, saya ke rumah teman saya untuk bersiarah. Kemudian saya dan teman saya pergi jalan-jalan. Setelah itu, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Sekian, mungkin itulah cerita pendek saya pada bulan Idul Adha. Mohon maaf bila ada kesalahan ucapan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadi Pelajar dari kelas 11 IPA 1. Jadi kali ini saya akan menceritakan apa-apa aja sih pengalaman atau cerita seru saya selama liburan Idul Adha kemarin. Jadi pas liburan Idul Adha kemarin itu, aku, Vira, Asri, Nabila itu berempat pulang dari asrama. Kita tuh langsung pergi buat makan di bakso raksasa. Di bakso raksasa itu kita pesennya berbagai macam, itu beda-beda menunya, soalnya kita mau rasain masing-masing menu itu. Dan cerita lucu dan memalukannya itu kasirnya itu bukan kasir sih, pelayannya bawain kita gorengan. Kita pikir tuh gorengannya ini gratis karena setiap meja kok dibawain, kan kita nggak pesan. Habis itu mereka tuh nggak ada yang mau makan, jadi yang makan gorengan itu saya. Dan ternyata pas kita bayar, gorengannya itu dibayar, padahal kan kita nggak pesan. Jadi otomatis aku semua yang bayar, soalnya aku semua yang makan, karena aku tuh berpikir kalau itu gratis. Setelah itu kita cari bemor di jalanan-jalanan gitu, soalnya kita mau dibawa ke tempat mobil yang bakalan kita tumpangin ke rumahnya Vira. Setelah kita naik di mobil, kita tuh lewatin, ternyata tuh perjalanan dari asrama ke rumahnya Vira tuh lumayan jauh, nggak jauh-jauh banget, tapi kayak kita ngelewatin gunung, sawah, lautan gitu. Kejalanannya itu jelek banget, tapi kita bawanya tuh seru-seruan aja, soalnya kita banyak gitu, jadi kayak seru banget. Setelah itu kita sampai di rumahnya Vira, kita langsung disambut dengan buah-buahan yang benar-benar banyak banget, melimpah banget gitu, melimpah buah. Habis buah-buahan ini kita makan, kita langsung bersih-bersih dan istirahat. Setelah kita istirahat, kemudian kita makan malam. Setelah kita makan malam, kita istirahat lagi. Sekitar jam 2-an itu mereka bangun, aku juga bangun karena lapar. Jadi kita makan nasi. Pas kita di asrama itu kita bawa kayak bekal abon gitu dikit banget. Itu tuh kita makan bareng-bareng, kayak nikmat banget, masya Allah, nikmat banget karena kita tuh makannya bareng-bareng. Terus setelah itu pas paginya kita kan udah tidurnya istirahat. Tapi tadi sebelumnya abis makan nasi itu kita makan durian lagi. Dan lucunya tuh Vira tuh buka duriannya di atas kasur. Habis itu kita tidurkan. Paginya kita langsung kayak sarapan pakai pisang goreng sama teh hangat, karena di situ cuacanya tuh enak banget, kayak dingin-dingin gimana gitu. Habis itu kita kan udah sarapan nih, kita istirahat lagi. Habis bersih-bersih rumahnya Vira, kita sarapan lagi, kita istirahat. Habis istirahat itu kita dipanggil makan sama orang tuanya Vira. Ternyata tuh orang tuanya Vira masakin kita sop ayam. Habis kita makan sop ayamnya, kita istirahat lagi, dan ternyata penjemput aku udah datang sekitar habis asar gitu, jam 4.03. Kita habis itu kita langsung berangkat dari rumahnya Vira ke rumah aku. Dari rumah Vira ke rumah aku tuh kayak sekitar 1,5 jam gitu. Agak terlalu jauh sih, tapi lorong dari rumahnya Vira keluar tuh agak lumayan panjang ya, agak mencapekkan, tapi nggak apa-apa karena itu seru banget. Habis kita pulang, kita pas nyampe itu kita langsung masak nasi peleko olahan ayam yang pedas itu, karena bakalan naikin imun kita, bakalan naikin semangat kita karena kita makan yang pedas-pedas gitu. Habis itu pas kita udah selesai makan, kita istirahat, bersih-bersih, cuci piring. Habis itu tuh kayak seru banget karena kita first time pergi kayak jalan-jalan tur rumah teman-teman masing-masing gitu kan. Setelah itu pas kita udah makan, istirahat, sekitar jam abis isya itu kita kan udah makan malam tuh, kita keluar buat beli jajan kayak martabak, tahu isi dan sebagainya. Kita habis belikan makan, terus pas tidur mereka tuh kebangun lagi buat makan. Jadi aku ambilin lagi ayam yang tadi kita masak yang pedis itu, kita makan jam 2 malam.
Habis itu pas besoknya kita sarapan pakai teh hangat lagi dan pisang goreng lagi. Tapi itu kayak nikmat banget karena jarang banget tuh kita makan sama teman-teman gitu kan, rame-rame. Biasa sih di asrama tapi bareng mereka tuh jarang. Terus habis itu kita udah bersih-bersih nih kan, kita sekitar jam 12-an gitu ibu aku masak buat kita rojo, terus itu kita makan siang. Setelah itu kita anterin Asri ke dermaga, kayak sekitar habis duhur gitu kita anterin Asri ke dermaga. Kita ke dermaga buat anterin Asri karena kampungnya Asri itu harus lewatin lautan dulu ke Tenggara. Terus setelah itu Nabila juga singgah di situ karena mobilnya Nabila tuh ambilnya di sana. Terus habis itu aku anterin Vira naik motor ke rumahnya. Vira tuh hampir ditinggalin mobil guys di dekat lorong itu. Setelah itu mereka pulang dan aku tuh merasa hampa banget dan kesepian karena mereka udah pulang semua. Tapi setelah itu kayak beberapa hari lagi aku diajak liburan ke Bukit Kambo. Bukit Kambo itu tepatnya di Palopo. Di situ tuh kayak cantik banget, estetik, kayak cocok banget buat remaja-remaja zaman sekarang kalau mau healing, berobat gitu. Itu tuh seru banget karena aku bakalan cantumin fotonya di sini karena itu seru banget parah. Setelah itu aku diajak di sana, kita singgah lagi buat hiburan-hiburan gitu, buat healing gitu kan. Abis itu kayak beberapa hari itu malam takbir Idul Adha, situ kita takbir ke rumah keluarga buat makan gitu kan. Habis itu lebaran besoknya terus potong sapi, di situ kita bagi-bagi daging, nggak bagi-bagi sih soalnya dari masjid kita nggak ada turun tangannya, itu yang bantu bagi-bagi pihak masjidnya. Habis itu kita masak olahan daging sapi tuh yang nikmat banget. Habis itu pas sebelum kesini aku barbekyuan dulu sama keluarga aku dan aku lewat lagi perjalanan panjang, akhirnya datang di asrama dan kembali ke kehidupan sebenarnya. Terima kasih, itulah cerita saya selama lebaran Idul Adha kemarin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dwi Junika dari kelas 11 IPA 1. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari saya di waktu libur. Libur menjadi hari paling dinanti banyak orang, terutamanya siswa dan termasuk saya. Libur kali ini saya hanya menghabiskan waktu di rumah nenek dengan aktivitas yang tak jauh berbeda dengan hari-hari biasanya, seperti beberes rumah, bermain handphone, sholat, dan aktivitas lainnya. Namun karena lokasinya di pedesaan, banyak aktivitas lain yang tidak bisa saya lakukan di kota bisa saya lakukan di desa, seperti bersepeda, bermain di halaman. Begitupun dengan hari-hari berikutnya. Dan pada saat hari raya tiba, saya melaksanakan sholat Idul Adha dilanjutkan dengan halal bihalal, dimulai dari orang tua hingga sanak saudara. Setelah kegiatan selesai, saya melanjutkan ke rumah keluarga yang lain. Satu demi satu rumah saya kunjungi, dilanjutkan dengan ziarah kubur, dan saya kembali ke Sengkang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fikratun Sakinah dari kelas 11 IPA 1 nomor urut 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kegiatan yang saya lakukan pada saat libur sekolah kemarin. Alhamdulillah, saya bersama keluarga dan bersama teman-teman orang tua saya pergi berlibur ke Bali selama 4 hari. Dan selama 4 hari itu, kami sangat betul-betul mengefisienkan waktu untuk pergi di tempat berbagai wisata. Seperti kita pergi ke Uluwatu, kita pergi ke berbagai pantai yang ada di Bali, dan kita juga pindah pulau. Jadi ceritanya, pindah pulau ini kita masih berada di Pulau Bali. Tetapi ketika kita ingin pindah ke pulau tersebut, kita harus naik kapal selama 1,5 jam. Jadi nama pulaunya itu adalah Pulau Nusa Penida. Jadi Pulau Nusa Penida ini salah satu destinasi liburan terbaik yang ada di Bali. Karena view yang ada di Nusa Penida sangatlah cantik dan sangatlah cocok untuk bagi kita yang pergi berlibur ke Bali untuk pergi ke Nusa Penida ini. Bali juga adalah salah satu tempat destinasi liburan yang sangat bagus
Dan terbukti sangat banyak turis-turis yang datang ke Indonesia dan pergi ke Bali untuk berlibur. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Widayanti dari kelas 11 IPA 1 nomor urut 1. Jadi saya ingin menceritakan pengalaman saya selama libur. Setelah penerimaan rapor selesai, tepatnya pada tanggal 30 Juni 2022, saya perpulangan pondok. Tapi sebelum pulang ke rumah, saya terus ke Makassar untuk menghadiri suatu acara keluarga. Setelah acara tersebut selesai, saya pulang ke Bone atau ke rumah saya dan sampai pada pukul 3 dini hari. Keesokan harinya, pada saat tadi saya bangun, dia melihat saya berada di dekatnya dan dia kaget karena baru mengetahui bahwa saya telah pulang ke rumah. Untuk persiapan Idul Adha, saya membantu nenek saya membuat kue, beras, dan lain-lain untuk persiapan Lebaran. Saya biasanya pergi jalan-jalan bersama sepupu saya sambil membeli jajanan. Pada hari-hari terakhir saya di rumah, saya tidak dapat bertemu lagi dengan sepupu saya karena sepupu saya sedang bermalam di rumah neneknya. Dan beberapa hari kemudian pun saya kembali masuk ke asrama dan tidak sempat bertemu dengannya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Wati. Saya akan menceritakan pengalaman saya pas libur Idul Adha ini. Saya pulang dari pondok tanggal 30 dan sampai di rumah sekitar jam 4 sore. Dan tanggal 10 saya ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Dan tanggal 12 saya pergi liburan bersama tante saya dan sepupu saya. Dan saya bermalam di rumah tante saya karena tanggal 13 saya pergi liburan. Dan tanggal 13 itulah saya juga pulang ke rumah saya. Dan pas sampai di rumah, saya disuruh untuk pergi ke rumah keluarga saya. Dan keesokan harinya, saya baru pergi ke rumah keluarga saya karena di sana ada acara. Dan tanggal 16 saya kembali ke pondok karena libur sudah selesai dan akan dilaksanakan pembelajaran. Mungkin hanya itu yang saya sempat sampaikan. Jika ada kesalahan, wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.